Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas kelompok dengan judul Perbedaan Fasi Inference Sistem Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto, yang dimana kelompok kami terdiri dari rekan saya atas nama Siti Jadinya Latukonsina dengan NIM 2022 11032 dan Muhammad Karim Mukhlis dengan NIM 2022 11055 dan saya sendiri Nur Ikhlas Insani Ramli 2022 11081. Next. Next. Baik. Adapun fasi inference system atau FIS merupakan metode dalam logika fasi untuk memetakan input ke output menggunakan aturan-aturan if-then berbasis logika fasi. FIS digunakan dalam pengambilan keputusan dan kontrol berbasis data linguistik seperti tinggi, sedikit, panas, dan lain-lain. Di mana ada 3 metode utama dalam FIS. Yang pertama Mamdani, kedua Sugeno, dan ketiga Sukamoto. Next. Yang pertama, fasi inference system Mamdani. Metode Mamdani dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode ini adalah yang paling umum digunakan dan mudah dipahami karena menggunakan himpunan fasi untuk outputnya, sama seperti inputnya. Yang kedua, ada fasi inference system Sugeno yang merupakan metode Sugeno yang dikembangkan oleh Takagi Sugeno dan Kang pada tahun 1985. Berbeda dari Mamdani, outputnya bukan fasi, tapi fungsi linear atau konstanta numerik. Lalu yang ketiga, ada fasi inference system Sukamoto, yang dimana metode ini mirip dengan Mamdani, tetapi setiap aturan menghasilkan output fasi dengan fungsi keanggotaan monoton atau selalu naik atau turun. Output dari tiap aturan dikonversi ke bilangan tegas sebelum digabung. Next. Langkah-langkah FIS Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Ada fasifikasi, inferensi, dan defasifikasi. Next. Baik, sini akan saya bacakan tentang sistem inference fuzzy, yang dimana basis pengetahuannya adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Seperti halnya pada gambar, ada input, fasifikasi, inference, defasifikasi, dan juga output. Dan ketiganya itu termasuk ke dalam basis pengetahuan. Boleh di next. Kemudian ada fasifikasi. Fasifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRISP menjadi variabel linguistik menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Jadi next. Oke, kemudian ada inference, di mana inference ini merupakan proses mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara mengikuti aturan-aturan if-then yang telah ditetapkan pada basis pengetahuan fuzzy. Oke, kemudian di sini akan saya lanjutkan, di mana di sini ada defasifikasi, yang dimana defasifikasi merupakan proses untuk mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas atau CRISP, menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Kemudian di sini ada diagram blok dari cara kerja dari sistem defasifikasi ini sendiri. Kemudian di sini ada matriks dari perbedaan ketiga metode FIS ini sendiri, yang dimana dapat dilihat di sini ada kurang lebih 8 perbedaan dari ketiga metode FIS ini sendiri, yang dimana pertama dari aspek perbandingan. Yang pertama ada jenis output. Untuk FIS Mamdani, outputnya output fuzzy atau perlu difasifikasi. Kemudian ada FIS Sugeno, yang dimana
outputnya itu berupa numerik atau konstanta ataupun fungsi linear, dan juga untuk FIS Tsukamoto outputnya itu berupa numerik dari fungsi keanggotaan monoton. Kemudian yang kedua ada proses difasifikasi, yang dimana untuk FIS Mamdani sendiri dia wajib untuk difasifikasi atau umumnya sebagai metode sentroid. Untuk FIS Sugeno sendiri, dia tidak dapat diperlukan atau hasil akhir langsung numerik. Kemudian sedangkan untuk FIS Tsukamoto dilakukan pada tiap aturan sebelum penggabungan. Kemudian yang ketiga ada kompleksitas perhitungan, yang dimana untuk FIS Mamdani dia sedang karena difasifikasi umum. Kemudian untuk FIS Sugeno dia rendah dan efisien dalam sistem real time. Kemudian untuk FIS Tsukamoto kompleksitas perhitungannya itu tinggi karena butuh fungsi keanggotaan monoton dan proses peraturan. Kemudian yang keempat ada interpretasi output, yang dimana untuk FIS Mamdani sendiri interpretasi outputnya itu lebih mudah dipahami secara linguistik oleh manusia. Sedangkan untuk FIS Sugeno sendiri dia lebih matematis dan presisi, tapi sulit ditafsirkan secara linguistik. Sedangkan untuk FIS Tsukamoto, outputnya itu berupa numerik yang mempresentasikan derajat kebenaran tiap aturan. Kemudian yang kelima, di sini ada bentuk aturan if then, yang dimana untuk FIS Mamdani sendiri, contohnya pada if suhu panas dan then-nya itu kipas cepat, maka outputnya dalam bentuk fazi. Sedangkan untuk contoh dari FIS Sugeno sendiri, di mana if suhu panas, then output sama dengan 0,5 dikalikan dengan suhu ditambah 2, maka outputnya dalam fungsi linear. Sedangkan untuk FIS Tsukamoto sendiri, contohnya itu if suhu panas dan kecepatan sama dengan cepat, maka fungsi keanggotaannya monoton. Kemudian yang keenam ada contoh aspek perbandingannya itu cocok untuk FIS Mamdani, dia cocok untuk sistem kontrol yang butuh transparansi linguistik atau pengambilan keputusan. Kemudian pada FIS Sugeno cocok untuk sistem kontrol real time, sistem adaptif atau integrasi dengan optimasi. Sedangkan untuk FIS Tsukamoto cocok untuk sistem non-linear atau pengambilan keputusan numerik dengan presisi tinggi. Kemudian yang ketujuh ada kecepatan eksekusi, yang dimana untuk FIS Mamdani sendiri kecepatan eksekusinya lebih lambat dari Sugeno, sedangkan FIS Sugeno kecepatan eksekusinya paling cepat karena tidak ada difasifikasi. Sedangkan untuk FIS Tsukamoto kecepatan eksekusinya itu sedang karena setiap aturan perlu dikalkulasi. Kemudian terakhir di sini ada aspek perbandingan pada kemudahan implementasi. Untuk metode Mamdani sendiri, dia mudah dipahami dan banyak contoh implementasinya. Kemudian untuk metode Sugeno sendiri, dia mudah untuk sistem terotomatisasi, tapi butuh model matematis output. Sedangkan untuk FIS Tsukamoto, dia lebih sulit karena perlu fungsi monoton dan banyak kalkulasi manual. Oke, mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.